Assalamualaikum, Shalom, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Konservasi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis Kelayakan Potensi Ekowisata Mangrove Graha Center di Kota Balikpapan. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Atifa Sukmawati, saya sendiri Natasha Fernanda, Sudarta, dan Dika Pola. Next. Adapun outline yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, metode analisis, hasil dan pembahasan, serta penutup. Next. Masuk pada latar belakang di mana Hutan Mangrove Graha Center merupakan kawasan ekowisata yang terdapat di Kelurahan Graha Center, Kecamatan Balikpapan Kota, dengan luas total wilayah yaitu 150 hektar. Hutan Mangrove Center sendiri belum memiliki data spesifik mengenai jumlah wisatawannya dan minimnya ketersediaan pemandu lokal dan dalam pendidikan dan konservasi serta kerjasama lingkungan dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove ini. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam promosi pariwisata dan ketersediaan infrastruktur pariwisata yang kurang baik dan kurang memadai. Menurut informasi yang didapatkan dari pengelola, selain wisatawan lokal, potensi kunjungan wisatawan mancanegara mendominasi kunjungan ke lokasi wisata Mangrove Center, di mana mereka menerima sebanyak 1.000 wisatawan per bulan, dan yang mana 60%-nya diantaranya adalah wisatawan asing, sehingga jumlah wisatawan yang mengunjungi ekowisata mangrove setiap hari bisa mencapai 33, dan jumlah wisatawan dalam setahun mencapai 12.000. Data ini diambil sebelum terjadinya COVID-19. Di mana setelah terjadinya COVID-19, kunjungan wisatawan yang datang mengunjungi ekowisata mangrove ini mengalami penurunan jumlah wisatawan dan terjadinya kerusakan pada tidak terawatnya dan kerusakan pada konservasi ekowisata ini. Jika dikelola dengan baik dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang menunjang, keamanan pengunjung dalam mendatangi hutan wisata mangrove ini akan meningkatkan potensi pariwisata atau ekowisata hutan mangrove ini, sehingga memberikan pertumbuhan ekonomi bagi pengelola dan masyarakat sekitar. Untuk itu perlu dilakukannya penelitian ini untuk menilai potensi-potensi yang tersedia, di mana penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis kelayakan potensi objek dan daya tarik wisata alam yang ada di kawasan ekowisata Mangrove Center, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai masukan terhadap pihak pengelola dan pemerintah yang terkait dengan perencanaan pembangunan ekowisata mangrove ini. Next. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana potensi ekowisata pada kawasan hutan mangrove Graha Center Kota Balikpapan. Yang kedua, berapa nilai kelayakan ekowisata pada kawasan hutan mangrove Center di Kota Balikpapan agar layak dijadikan objek wisata. Kemudian tujuan dan sasarannya yaitu tujuannya menganalisis kelayakan potensi ekowisata Graha Mangrove Center di Kota Balikpapan, dengan sasarannya yaitu mengidentifikasi potensi ekowisata pada kawasan hutan mangrove Graha Center dan menilai kelayakan objek wisata pada kawasan hutan mangrove center. Next. Selanjutnya ada metode analisis, di mana analisis yang digunakan yaitu analisis kelayakan potensi wisata yang menggunakan pedoman analisis ODTWA atau analisis daerah objek dan daya tarik wisata alam yang dinilai berdasarkan penilaian scoring atau pembobotan dengan menggunakan beberapa variabel yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Yang pertama itu ada daya tarik wisata yang dinilai berdasarkan keunikan dan keaslian sumber daya alam, kepekaan sumber daya alam, variasi kegiatan wisata alam, keutuhan sumber daya alam, dan juga kebersihan lokasi. Lalu selanjutnya ada aksesibilitas yang dinilai berdasarkan jarak dan kondisi jalan, tipe jalan, dan juga waktu tempuh. Selanjutnya ada pengelolaan dan pelayanan, di mana hal ini dinilai berdasarkan bagaimana pengelolaannya, kemampuan berbahasa, dan juga pelayanan wisatawan. Yang terakhir itu ada sarana dan prasarana penunjang yang dinilai berdasarkan kelengkapan dari prasarana dan sarana penunjang di daerah objek wisata. Untuk penilaiannya sendiri dinilai berdasarkan tabel berikut, di mana penilaian didasarkan pada bobot, nilai maksimum, dan nilai potensi ODTWA. Untuk indeks potensi ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas A, B,
kelas A, di mana nilai indeks potensinya sebesar lebih dari 66,6%, dengan kelas penilaian potensial dikembangkan. Lalu ada kelas B dengan nilai indeks potensi sebesar 33,3% sampai 66,6% dengan kelas penilaian cukup potensial dikembangkan. Dan terakhir ada kelas C dengan nilai kurang dari 33,% dengan kelas penilaian itu tidak potensial dikembangkan. Untuk daya tarik sendiri, setelah dilakukan penelitian dengan metode wawancara secara langsung kepada pengelola maupun pengunjung di sana, banyak daya tarik yang dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke ekowisata mangrove itu. Nah, di antaranya adalah salah satunya adalah flora dan fauna serta variasi kegiatan wisata alam seperti memancing, berenang, berkemah ataupun penelitian. Nah, dari hasilnya daya tarik wisata itu bisa kita lihat pada tabel di atas. Nah, dari tabel tersebut kita bisa melihat hasil penelitian daya tarik wisata pada tabel menunjukkan bahwa skor total yang diperoleh adalah 660. Nilai ini diperoleh dari nilai tiap sub unsur, di mana dari penilaian daya tarik kawasan hutan mangrove Center Geraha Indah menunjukkan angka yang lumayan tinggi dengan indeks yaitu 61%, yang artinya dari data daya tarik yang ada di mangrove Center Geraha Indah cukup potensial untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu variabel aksesibilitas, di mana variabel ini memiliki 3 indikator. Yang pertama, kondisi dan jarak jalan darat dari pusat kota menuju kawasan ekowisata, kemudian tipe jalan, dan yang ketiga yaitu waktu tempuh yang dibutuhkan dari pusat kota menuju kawasan ekowisata. Di mana dari hasil penilaian aksesibilitas ini didapatkan skor total yang diperoleh yaitu 500, di mana penilaian ini didapatkan dari setiap sub unsur. Kemudian untuk penilaian kondisi jalan menuju kawasan hutan mangrove Center Geraha Indah menunjukkan kondisi jalan yang baik dengan jarak 11 km dari pusat kota Balikpapan, sehingga nilai yang diperoleh yaitu 40. Dengan tipe jalan aspal yang lebarnya kurang lebih 3,5 meter, sehingga diperoleh nilai 30. Serta waktu tempuh yang dibutuhkan dari pusat kota menuju kawasan hutan mangrove Center Geraha Indah ini memerlukan waktu selama 24 menit, sehingga nilai yang diperoleh yaitu 30. Kemudian pada tabel pengelolaan dan pelayanan seperti yang ada di samping, hasilnya menunjukkan bahwa total indikator skornya sebanyak 425. Pengelolaan dan pelayanan di sekitar kawasan ekowisata mangrove center sangat dapat dikatakan sudah baik. Namun tidak hanya mengharapkan pengelolaan dan pelayanan seperti itu saja, pemerintah juga harus memperhatikan pengelolaan dan pelayanan lainnya dalam kawasan ekowisata mangrove ini. Next. Kemudian masuk pada sarana prasarana. Berdasarkan tabel yang ada di samping menunjukkan bahwa hasil penilaian pada tabel diperoleh sektor total yaitu sebanyak 300 dengan indeks potensi yaitu sebesar 100%. Dari sarana prasarana yang ada di sekitar kawasan ekowisata sangat memadai karena letaknya tidak jauh dari pusat kota. Namun, tidak hanya mengharapkan itu, pemerintah juga harus memperhatikan fasilitas pada kawasan yang bisa dikatakan masih sangat kurang mendukung ini. Next. Baik, masuk ke penilaian kriteria potensi ODTWA pada kawasan hutan mangrove Center Geraha Indah, di mana dapat kita lihat pada tabel terdapat 4 kriteria, yaitu yang pertama daya tarik objek wisata yang mendapatkan indeks potensi 60%, yang mendapatkan klasifikasi cukup layak untuk dikembangkan. Kemudian kriteria kedua yaitu aksesibilitas yang mendapatkan indeks potensi 71% dengan klasifikasi layak dikembangkan. Kemudian kriteria yang ketiga, pengelolaan dan pelayanan yang mendapatkan indeks potensi 94% dengan klasifikasi layak untuk dikembangkan. Kemudian kriteria yang keempat yaitu sarana prasarana penunjang dengan indeks potensi 100% dengan klasifikasi layak untuk dikembangkan. Kemudian jumlah rata-rata dari setiap penilaian kriteria yang telah dilakukan yaitu mendapatkan 81,3%, di mana hasil penilaian ini menunjukkan bahwa kawasan hutan mangrove
Center Geraha Indah memiliki skor maksimal yang tinggi dengan nilai 2350 dengan indeks kelayakan yaitu 81,3%, sehingga kawasan ini menunjukkan lokasi yang memiliki potensi dan layak untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata. Berdasarkan penjelasan teman-teman tadi, kita bisa dapat kesimpulan yaitu hasil penilaian kriteria menunjukkan kawasan hutan mangrove Center Geraha Indah memiliki skor maksimal yang tinggi dengan nilai 2350 dengan indeks kelayakan 76,3%. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi ini memiliki potensi dan layak untuk dikembangkan sebagai daerah ekowisata. Menurut Sukamandi dan Kartodiharjo, jika indeks kelayakan lebih besar dari 66,6%, maka wilayah tersebut layak untuk dikembangkan sebagai wilayah ekowisata. Hasil penilaian semua variabel memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan. Dan untuk saran, berdasarkan hasil observasi di kawasan ekowisata Mangrove Center Geraha Indah, maka disarankan bahwa yang pertama, fasilitas sarana dan prasarana harus lebih diperhatikan oleh pemerintah karena fasilitas di sana masih sangat kurang. Pengelolaan juga harus diperhatikan mengingat pengelola masih kurang berpengalaman sehingga dibutuhkan tenaga yang ahli dalam bidangnya. Yang terakhir, jalan harus diperbaiki lagi. Meskipun sudah memenuhi kriteria, tetap harus dilakukan pemeliharaan supaya jalan tetap bagus untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.